aja, nggak boleh, nggak mungkin ya, nggak mungkin Bepom mengeluarkan izin edar kalau misalkan hasil dari Bepom ini, hasil dari verifikasi Bepom ini tidak valid. Kita harus percaya kepada siapa lagi? Laboratorium Bepom ini di Indonesia ini itulah satu-satunya yang bisa kita percaya gitu. Jadi jangan sampai tergiring opini, tapi dia itu jago menggiring opini pribadinya lah, merusak karakternya lah dan lain sebagainya. Jadi bukan terfokus terhadap produknya. Gitu. Kalau bicara misalnya berdebat masalah produk, saya bisa panjang jelasin masalah produk. Bilang masalah retinol, oke, retinol ini dipakai 1 minggu 3 kali, 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan paket anti-aging ini saya pakai setiap hari, tapi kandungannya ada retinol. Kenapa saya turunkan di bawah jurnal? Karena itu dipakai setiap hari agar kulit kita tidak iritatif. Kalau persentasinya tinggi, itu pasti bakal iritatif karena dipakai setiap hari. Susah kalau misalkan menjelaskan sama orang yang bisanya cuma menggiring opini ya gitu. Bukan produk tunggal, itu paket. Nah, dan itu paketan. Bayangin di layer, di face mist-nya, di night cream-nya, di serumnya itu ada retinol semua. Kebayang kalau misalnya sekarang 2% aktosol retinol ditumpuk semua, muka bisa kebakar dipakai setiap hari. Dokter Gladys. Nah, ini belum beres nih masalah Samira nih. Dengar dulu nih. Nah, oke, aku jelasin masalah produk. Kan ini digiring produk kita jelek. Selama ini saya diam karena disuruh Bapak diri, ya. Di situ saya diam tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah itu tanggal 3 Desember dia mereview lagi produk retinol dermagloss ya, retinol dermagloss. Nah, Salah satu ingredientnya. ya, dia salah satu ingredientnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang waktu istri saya di rumah sakit, saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki tidak diangkat, ya udah saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Ya, atas arahan Pak Arif saya bilang ini kok mau menanyakan ini hasilnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya, tanggapannya baik ya, oke lah sesama sejawat kita saudara kandung bisa tabayun gitu kan ya, oke lah. Selama itu berjalan kita komunikasi, tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November setelah uang saya geser ke pihak terdakwa pada tanggal 27 Desember ya, 27 Desember Samira ini mengechat saya November ya, ngechat saya 27 November itu ngechat saya untuk bertemu, intinya gitulah, panjang kalau saya cerita, intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Nah, sebentar aja ini terkait produk, lo penting banget, jangan bawa istri, sendiri aja turun. Saya turun lah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya ya, intinya aja karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta $2 juta Singapura ya, $2 juta Singapura. Dia meminta, setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Kapolri, bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya, ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terbatas, kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran. Kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Enggak, udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta $2 juta? Gitu, ya. Jadi kan ada babak baru. harus. Ya kita lihat, tergantung Bapak ini. Ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Mulut dikunci, suruh ini pun mulut dikunci, dia nggak boleh. Jangan dulu pokok perkara dong. Tidak boleh klarifikasi produk apapun ya dia. Sampai tunggu, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang bang? Saya pengen ngomong. Ya salah.
Dok, secara momen persidangan tadi kan ada momen kalian dokter dan Niki sama-sama ke depan dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi yang dibicarain, Dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk seperti itu. Dok, yang perihal menekankan uang 4M itu gimana sih? Tadi kan sempat agak Tadi udah 2 kali saya bahas dalam. Siapa yang apa? yang mungkin penekanan mungkin 2M Ya, itu. intinya Kenapa harus diberikan uang Kenapa itu? harus diberikan? Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya tolong katanya saya. Nah, coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Dan saya di sini berdiri bukan hanya untuk saya sendiri, karena sudah banyak owner-owner syarikat juga yang melakukan kepada saya hal serupa. Dan saya yang berani di sini maju karena saya yakin produk saya tidak bermasalah, produk saya tidak berbahaya. Tidak ada kolerasinya dengan produk karena ini adalah murni dia selalu menjelek-jelekan saya di media sosial, kemudian berujung dengan pemerasan. Dokter Gladys. Dok, waktu yang hari ini dok, kan abu-abu tuh. Selalu disinggung abu-abu. Selalu disinggung abu-abu Kalian, emang saya sengaja nih hari ini pakai baju abu-abu ya. Biasanya saya kalau dibilang abu-abu tuh saya nggak pernah ngomong nih. Sekarang kalian boleh lihat sendiri lah. Kerudung saya abu-abu, ini tangan saya. Menurut kalian warnanya sama apa enggak? Beda sama enggak? Beda. Kali saya nanya gantian ke wartawan ayo. Ya pada saat itu karena saya nggak pernah ribut sama orang, tapi ya mau nggak mau ya sekarang saya hadapi ya waktu itu memang Ya makanya saya bilang terpukul, tadi ya. di pengadilan di persidangan saya bilang tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya sebagai suaminya berkondisi Reza Gladys waktu saat itu. Sempat sampai ke psikiater ya, Dok? oh sumpah. Ya, Coba Dok boleh dijelasin itu gimana sih sampai ya karena dia tidurnya cuma sejam, jadi sebenarnya kalau saya tidur pulas ya sebenarnya, cuma gara-gara pas saya tidur jam 1, jam 2 dia lagi nangis, ya kan nangis terus udah kayak gitu bangun, ya saya otomatis bangun tenangin dia kan sampai siang, sampai pagi ke siang nggak tidur, jadi dia udah saat subuh tidur sejam udah nggak tidur, cuma sejam tidur. berapa lama sih? Sampai Enggak, sekarang enggak. Jadi kebetulan alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang menenangkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar. Dok, ini kan yang publik juga menunggu-nunggu selama ini kan kehadiran kamu nih dalam sidang dan bertemu langsung dengan Nikita. Boleh dong Dok sedikit tadi pertemuan awal dari Nikita mungkin apa sih yang kamu rasakan? first impressionnya. Masih biasanya biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 10 bulan disuruh diem sama ini. Terus dia mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo. Ya kan, jadi susah. Aku yang ngomong, kelihatan banget katanya begonya. Ya kan, jadi susah, makanya Bermasalah ya, Dok? bermasalah. Artinya anggapan publik bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan ketika menghadapi atau bertemu langsung dengan Nikita bisa misalnya. kalian lihat tadi saya apakah ketakutan apa tidak? Tapi kan di sini Bukan masalah takut apa jadi tidak ya. dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh. Tapi giring opininya ini adalah kita itu mafia skincare. Kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semua. Ada yang menarik lagi nih. Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun
dengan membawa banyak pengawal hari ini? Ini saya jawab. Seperti apa? Ini saya jawab, maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik, ya. Ya isu tidak baik lah, pokoknya ada isu tidak baik. Ya Perilaku pokoknya itu, Bang? Ancaman kan? Ya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan ya, sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini gitu. Ya, Tapi supaya intinya proses ini bukan berjalan lancar. bukan untuk seperti apa biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Berarti bisa Orang dibilang untuk sampai sekarang memperlihat- masih mendapat ancaman dong. Ya kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadinya kan saya dibilang tolol di video. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya? Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Lindungi diri kan. Bang Biring, ini pertanyaan untuk abang nih. Dokter Mufid yang kemarin dokter Ya jangan dokter Janet, kamu harus Tahu. bilang ke media, kamu harus cerita ke media. Saya tahan ya dok ya, saya tahan. Karena apa? Bukan saya takut, lagi-lagi saya menghormati proses hukum. Dan ini dokter Janet tahu juga. Ya tapi peran kamu dokter lagi Janet. minta jatuh curhatnya sama dokter Janet. Dan ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dr. Desa itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksikan, ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang.